Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Berpikir dan Pemecahan Masalah Secara Kreatif. Pertama itu berpikir. Berpikir menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu menimbang-nimbang dalam ingatan. Sedangkan pemecahan masalah kreatif atau CPS adalah cara menggunakan kreativitas untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi terhadap masalah. Karakter merujuk pada kumpulan sifat dan nilai yang dimiliki seseorang yang mempengaruhi perilaku dan interaksi mereka dengan lingkungan. Integritas yaitu konsistensi dalam tindakan, nilai-nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan hasil. Ketekunan yaitu kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan dengan tetap bersemangat. Empati yaitu kemampuan untuk memahami dan berbagai perasaan orang lain. Tanggung jawab yaitu bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan dan memegang komitmen. Kesopanan yaitu menunjukkan tingkah laku yang baik dan menghormati orang lain. Keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir adalah kemampuan mental yang digunakan untuk memproses informasi, memahami hubungan antara konsep, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menghasilkan ide-ide baru. Beberapa jenis keterampilan berpikir meliputi: yang pertama, pemikiran kritis. Kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional, memahami hubungan logis antara ide, serta mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi argumen. Yang kedua, pemikiran analitis, yaitu kemampuan untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil untuk memudahkan analisis. Yang ketiga, pemikiran kreatif, yaitu kemampuan untuk berpikir di luar otak dan menghasilkan solusi atau ide-ide baru yang asli. Yang keempat, pemikiran logis, kemampuan untuk mengidentifikasi alasan atau keteraturan dalam situasi atau proses tertentu dan menggunakannya dalam pembentukan argumen atau keputusan. Yang kelima, pemikiran sistematis, yaitu pemikiran untuk memahami dan berinteraksi dengan sistem kompleks, melihat keterhubungan dan pola dalam sistem tersebut. Beberapa contoh berpikir kreatif. 1. Kreatif melalui berpikir analogi. Pemikiran analogi adalah sebuah cara untuk memahami atau menyelesaikan masalah melalui analogi, yaitu dengan menemukan persamaan antara dua situasi yang berbeda. Pendekatan ini sangat membantu dalam mengembangkan kreativitas karena memungkinkan kita untuk menggunakan solusi dan ide dari satu konteks untuk menyelesaikan masalah dalam konteks lainnya. 2. Kreatif melalui berpikir literasi. Mengembangkan kreativitas melalui berpikir literasi bisa menjadi cara untuk sangat efektif untuk memperluaskan pemahaman dan ekspresi diri. Berpikir literasi tidak hanya melibatkan kemampuan untuk membaca dan menulis, tapi juga kemampuan untuk memahami, mengkritis, dan menghubungkan informasi yang didapat dengan teks yang lebih luas. Ini termasuk interpretasi dan refleksi terhadap tes yang dibaca serta menggunakan informasi tersebut dengan cara kreatif. 3. Kreatif melalui berpikir mengembang.
kreatif melalui berpikir mengembang atau yang sering dikenal dengan istilah berpikir divergen adalah proses di mana seseorang berusaha menghasilkan sebanyak mungkin solusi, ide, atau jawaban dari suatu permasalahan. Berpikir mengembang berbeda dengan berpikir konvergen yang lebih fokus pada mencari satu solusi yang benar dan efektif. Berpikir mengembang mendorong fleksibilitas, orisinalitas, dan kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan yang ada. 4. Kreatif melalui berpikir kombinasi. Kreatif melalui berpikir kombinasi mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan atau mengkombinasikan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru di orisinal. Ini melibatkan penggabungan ide, konsep, atau objek yang sebelumnya tidak terkait untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Teknik kreatif berdasarkan tingkatan. Teknik kreatif tingkat 1 fokus pada pengembangan dasar-dasar kreativitas seperti pemikiran divergen, pemecahan masalah, dan pengembangan imajinasi. Teknik kreatif tingkat 2 lebih lanjut menggali kreativitas dengan menerapkan metode khusus seperti mind mapping atau teknik analogi. Teknik kreatif tingkat 3 berfokus pada penggunaan pendekatan yang lebih maju dan terstruktur seperti TRIZ, teori penyelidikan masalah inovatif, atau metode-metode lainnya. Baik, itulah tadi materi yang kami paparkan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah.